Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menegakkan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita banggakan ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita tunaikan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan, melaksanakan sunnah-sunnahnya, menyebarkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, beberapa hari terakhir ini ada video yang viral ya di media sosial kita, dan saya yakin di antara jamaah sudah ada yang mendapatkan video itu, yaitu video tentang kejadian seorang qari'ah. Bahkan qari'ah ini levelnya internasional ya, namanya Nadia Hawashi. Beliau ini qari'ah levelnya internasional. Nah, pada beberapa hari yang lalu beliau itu menyampaikan atau membaca ayat-ayat Al-Quran dalam salah satu acara di daerah Pandeglang, Jawa Barat ya. Nah, di saat sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu, ada di antara jamaah itu yang memberikan uang, atau dalam bahasa kita nyawer gitu, menyawer. Nah, dan itu ditimpali yang lain gitu. Nah, ini menjadi sebuah persoalan bagi kaum muslimin ya, bahwa ternyata adab atau tata krama di saat kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu belum banyak dipahami, atau mungkin dipahami tetapi dilanggar ya. Kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, sawer itu kalau saya lihat tadi adalah meminta uang dari penonton ya, berarti pemain minta uang dari penonton, atau penonton ya memberi uang kepada pemain. Itu pengertian sawer. Kepada siapa? Biasanya kepada kelompok-kelompok musik jalanan. Ada jaran kepang, ada kalau di kampung-kampung atau bahkan di tempat kita ada namanya organ tunggal, biduan gitu. Itu sawer. Jadi sawer itu penonton memberi uang kepada pemain, atau pemain meminta uang kepada penonton. Nah, kalau misalnya kejadian seperti yang baru saja viral itu sama dengan kejadian seperti halnya di masyarakat saat orang pada nyawer biduan, alangkah rendahnya Al-Quran itu ya, alangkah hinanya si pembaca Al-Quran itu. Karena itulah saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu kitab yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu paham adab ketika Al-Quran dibaca. Di awal saya menyampaikan kultum, saya nukil Quran surat 7, surat Al-A'raf ayat 204. Ayat ini terbilang singkat tetapi maknanya dalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jikalau didengarkan, dibacakan kepadamu ayat-ayat Al-Qur'an, dengarkanlah, fastami'u lahu, dengarkanlah bacaan itu. Wa ansitu, dan diamlah kamu. La'allakum turhamun, mudah-mudahan dengan kamu mendengar dan diam itu Allah menurunkan rahmatnya dengan bacaan Al-Quran itu. Ini begitu jelas tentang adab mendengar Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini ada 3 pesan penting yang harus kita tangkap. Pertama, menurut Imam Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, bahwa perintah mendengarkan Quran itu bukan hanya pada waktu sholat saja. Misalnya imam seperti kita tadi, kemudian bapak-bapak mendengar. Bukan hanya di waktu sholat, tapi di luar sholat pun juga harus kita dengarkan. Di pengajian-pengajian atau di acara-acara keagamaan yang biasanya dimulai dengan tilawah Quran, itu juga harus didengar. Nah, kemudian sering saya sendiri melihat ya kejadian-kejadian di tengah-tengah umat ini. Misalnya suatu ketika saya diminta ceramah apa Isra Mi'raj atau Maulid, begitu pembacaan ayat Al-Quran itu udah mulai sibuk. Bahkan ada yang membagi snack, ada yang ngobrol, ada yang ngerokok, ya, ada yang cerita ke sana kemari. Ini menyelisihi Al-Quran gitu. Menyelisih dari adab Al-Quran. Dan kadang-kadang yang bikin kita miris, ini justru di kalangan umat Islam yang seneng ngaji seperti ini. Jadi sangkanya Al-Quran itu cuma untuk genep-genepin acara, untuk melengkapi acara. Tidak, jamaah rahimakumullah. Allah tegaskan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau engkau dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diamlah kamu. Gitu. Termasuk kadang-kadang kita mendengar jawaban-jawaban, misalnya ayat dibaca kemudian ada yang nyaut Allah, itu nggak ada bimbingannya dalam Al-Quran. Suruh sekarang hadirkan dalil sepotong pun kalau ada, misalnya ketika Quran dibaca jawablah dengan Allah, nggak akan ketemu. Tapi ini begitu terus dikembangkan di tengah masyarakat itu. Jadi kadang-kadang kita juga kurang beradab terhadap Al-Quran ini. Karena itu saya minta kepada jamaah sekalian yang sudah ngaji ini, dimanapun Anda berada, ketika Quran dibunyikan, 2, dengarkan dan diam. Tidak usah dikasih jawaban-jawaban Allah atau apalagi sorak-sorak. Toyib, nggak ada bimbingannya itu. Ngapain Anda bilang toyib? Itu nggak ada tuntunannya. Dengarkan, simak. Ini menurut Imam An-Tantawi, Imam Tantawi dalam tafsir Al-Wasit. Pesan pertama, bahwa perintah mendengar Al-Quran bukan hanya di waktu sholat, tetapi di luar sholat pun harus kita dengar dengan baik. Kemudian yang kedua, ayat ini pesannya apa? Bahwa perintah menyimak Al-Quran itu berlaku untuk siapapun, tidak hanya untuk golongan tertentu, misalnya umat Islam, tidak. Al-Quran itu diperintahkan untuk disimak oleh manusia, jin, kalau manusia ya tidak hanya yang muslim, termasuk non-muslim. Sifatnya keseluruhan. Banyak riwayat yang mengatakan jin itu kalau menyimak Al-Quran, pernah Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran dan yang mendengarkan itu jin. Jin itu pulang ke kaumnya itu memberikan peringatan kepada mereka. Bisa menangis jin itu. Nah, bagaimana jin aja bisa menangis tapi manusia nggak bisa menangis, padahal manusia ini makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diberi akal, diberi hati. Nah, jadi perintah mendengarkan Al-Quran itu bukan hanya untuk umat Islam atau manusia, tapi jin juga diperintahkan, umat Islam apalagi non-muslim juga diperintahkan. Ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, ada kata kunci di ayat ini bahwa
Lafat mendengarkan itu bukan hanya sami' dalam pengertian mendengar, tapi istima'. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Istima' itu artinya mendengar, diikuti mentadaburkan atau memikirkan kandungannya. Jadi kalau nanti ada qori membaca Quran di tengah-tengah kita, di samping kita mendengar, kita mentadaburkan. Sebab ada orang yang mendengar, tetapi dia tidak memahami ayat itu. Dia mendengar, tetapi tidak mentadaburkan dalam hatinya. Dibiarkan saja ayat itu didengar, tapi tidak diambil ibrahnya. Itu yang kemudian ada penggalan ayat, wa idatus, bukan penggalan, sebuah ayat, wa idatus la alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'alam yasmaha ka'anna fi udhunai waqara. Ada sebagian manusia itu ketika dibacakan ayat-ayat Tuhannya, ayat-ayat Allah, walla mustakbiron, berpaling dengan sombongnya, seolah-olah di dalam kedua telinganya ada sumbat, ada sumpel. Ada di Quran itu. Nah, kita jangan sampai ketika didengarkan di tengah-tengah kita Al-Quran, kita tidak mendengar, tidak menyimak, tidak mentadaburi. Itu kata-kata istima'. Wa angsitu artinya diam. Yang dimaksud wa angsitu di sini bukan hanya diam seperti kita diam aja, enggak. Diam dalam pengertian apa? Diam dengan cara meninggalkan pembicaraan, termasuk kesibukan apapun yang tidak punya kaitan dengan Al-Quran. Contoh begini, ada qori baca Al-Quran atau ustadz baca Al-Quran, kita diam, tetapi sambil mainan HP atau sambil mainan apalah, ini termasuk belum angsit. Jadi angsit itu fokus betul-betul, dia diam, dia juga meninggalkan semua gangguan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sudah waktunya kita umat Islam ini menjadi teladan ketika ayat-ayat yang agung ini dikumandangkan, dibaca, bukan kita sikapi dengan cara-cara yang salah. Jadi jangan mudah tertarik kalau di suatu tempat, suatu jamaah, begitu ada Quran dibaca, kemudian mereka sambut dengan kalimat Allah, Thayyib, itu enggak ada sama sekali tuntunannya. Jangan membikin-bikin yang tidak ada tuntunannya. Nanti kita malah tercabut dari rahmat Allah. Pokoknya simak, dengerin, diam. Nah, itu dalil Qur'annya dalam surat Al-A'raf ayat 204. Mudah-mudahan kultum singkat ini memberikan satu pemahaman, dan kita semua termasuk orang-orang yang punya adab ketika dibacakan Al-Quran. Demi Allah, tidak ada tuntunan yang paling sempurna kecuali yang Allah berikan melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim. Jangan sekali-kali kita mengabaikan peringatan Allah ini, saudaraku yang dirahmati Allah, karena sesungguhnya di tengah-tengah bacaan Al-Quran itu ada rahmat yang bakal Allah limpahkan kepada kita. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah dengan petunjuknya yang benar, dan kita ditetapkan dalam istiqomah dalam kebenaran. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.